Satu, untuk masyarakat secara umum, tolong pikirkan jangan sampai tidak menjadi peserta BPJS dan jangan sampai tidak aktif. Rugi itu. Saya bisa nanya, mana asuransi kesehatan lebih murah dari BPJS? Mana nilai gotong royong yang bisa terjadi? Itu semua bisa bagus kalau masyarakatnya semuanya ikut dan aktif gitu. Itu untuk masyarakat. Kalau untuk rumah sakit, menurut saya ini sebetulnya kesempatan ya untuk kita itu melayani dengan hati profesional lah gitu. Kalau ada yang tidak menurut ini jatahnya sekian loh, yang menjatahi siapa? Tolong dihitung 1 tahun itu rumah sakit rugi apa enggak, kayak gitu. Jangan masing-masing sendiri-sendiri. Kita sudah bayarnya itu prospective payment, artinya satu paket pakai INADI-ARJI. Mindsetnya masih seperti dulu, fee for service. Ada fee kalau dia ngelayani, semakin banyak ngelayani meskipun kadang-kadang unnecessary, nah itu ada uangnya, gitu. Itu harus dirubah gitu. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara tentang kesehatan Indonesia. Menurut rencana wawancara ini, selain akan kita tayangkan secara digital, juga akan kita muat dalam majalah Kesehatan Indonesia edisi Februari 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh penting di bidang kesehatan Indonesia, yaitu Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc PhD. Beliau adalah Direktur Utama BPJS Kesehatan. Apa kabar, Prof? Kabar baik dan sehat, itu yang paling penting nih Pak. Luar biasa. Karena orang bijak itu mengatakan, health is not everything, but without health, everything is nothing. Kesehatan bukan segala-galanya, tanpa kesehatan segala-galanya tidak ada artinya. Duitnya banyak, nggak sehat, apa artinya, gitu, dan lain sebagainya. Nah, Prof, kita ini sudah sering wawancara, tapi via Zoom, jadi ini sejarah saya wawancara secara langsung pada Prof yang sangat luar biasa ini. Nah, pertama yang ingin saya tanyakan adalah, ini kan awal tahun, jadi bagaimana evaluasi BPJS Kesehatan ini 2024 dan apa yang sekarang dihadapi di 2025? Monggo, Prof. Baik, jadi kita berbahagia karena tahun 2024 BPJS Kesehatan itu melakukan beberapa lompatan dan pencapaian yang luar biasa. Kalau kita baca Lancet, itu Jerman mencapai 85% penduduknya tercakup USC, Universal Health Coverage, memerlukan waktu 127 tahun. Brussels, ibu kota Uni Eropa, memerlukan waktu sekitar 117 tahun. Jepang 36 tahun. Dan menurut Lancet itu paling cepat itu Korea Selatan, 12 tahun. Nah, di luar Lancet tidak disebutkan ya. Tapi Indonesia, kita 10 tahun sudah mencapai 98% lebih. Makanya Presiden ISA adalah International Social Security Association,
itu datang ke Indonesia di Agustus 2024 memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia dan seluruh warga bangsa, artinya penghargaan untuk pencapaian universal coverage dalam waktu 10 tahun, artinya ini tercepat di dunia. 98% lebih, yaitu 278 juta orang tercover. Sekarang saya bisa nanya ke Pak Bambang, warisan nilai-nilai kebangsaan gotong royong mana yang bisa dirasakan ratusan juta penduduk selain program JKN yang dikelola oleh BPJS ini? Sulit rupanya. Dan waktu itu termasuk di DIY, Sri Sultan hadir, diberikan juga penghargaan sebagai USC, tapi tidak hanya DIY, ada berbagai provinsi, lebih dari berapa 30-an provinsi diberikan penghargaan juga oleh Pak Wapres gitu. Itu, tapi tentu tidak hanya itu, berbagai macam transformasi mutu layanan dengan ukuran mudah, cepat, setara. Ya memang ada yang masih belum setara, tapi jumlahnya sudah jauh menurun, sudah pelayanannya jauh lebih bagus begitu. Meskipun akhir-akhir ini dikaitkan dengan politik gitu, ada yang bikin medsos apa segala macam gitu. Nah, luar biasa sukses BPJS Kesehatan. Tapi akhir-akhir ini ada apa ya? Ada wacana nanti kalau nggak betul diluruskan bahwa BPJS Kesehatan menghadapi defisit 20 triliun itu ceritanya seperti apa, Bu? Jadi begini, memang di dalam tahun 2025 atau tahun 2004 kemarin kita itu secara sengaja mendesain karena kepercayaan masyarakat itu meningkat, utilisasinya meningkat tajam. Bayangkan waktu didirikan hanya 252.000 utilisasi per hari. Sekarang minimum itu 1,7 juta per hari. Nah, peningkatan itu tajam sekali, maka diatur sebetulnya di dalam PP, peraturan pemerintah itu, bahwa setiap, bukan PP, di Perpres itu, setiap 2 tahun itu bisa disesuaikan. Nah, memang waktu itu kan kita menghadapi pemilu, jadi sebelum selesai pemilu ya jangan disesuaikan gitu. Tetapi sebetulnya BPJS itu karena upaya yang luar biasa dan juga kalau kita bicara COVID gitu, maka ada karena COVID itu orang nggak pergi ke rumah sakit, Pak, kecuali perlu, karena takut ketularan waktu itu, sehingga karena yang ke rumah sakit kurang, utilisasi kurang, yang kita bayarkan ke rumah sakit juga berkurang gitu. Akhirnya kita jadi waktu kami masuk itu aset neto defisit, Pak. Itu tahun 2021 awal, 2021 akhir kita sudah positif. Nah, positif itu aset neto kita jadi positif. Ya, jadi positif. Akhirnya tahun 2024 ini akhir 2024 kemarin Nah, itu ataupun awal di Januari 2025 ini aset neto kita itu 52 triliun. Kalau kita berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2015, artinya BPJS, dana jaminan sosial oleh BPJS kesehatan ini sehat, Pak. Sehingga sebetulnya 2024 2025 kami pastikan tidak ada gagal bayar macam itu. Jadi gitu. Jadi dari mana tuh wacana 20 triliun defisit itu, Bro? Itu dulu itu dihitung 1 tahun gitu loh. Antara penerimaan karena banyak berbagai macam perusahaan yang layoff karyawan, ada kesulitan ekonomi, kelas menengah turun segala macam itu. Tetapi bahwa dengan tadi yang saya sampaikan di depan, kita ada beberapa hal, ada COVID, ada penyesuaian iuran, ada kerja keras kita tingkatkan. Jadi FTA itu full time equivalent. Dulu waktu kami masuk 1,2, artinya 1 orang pekerja atau pegawai BPJS yang kita sebut duta BPJS itu kerja 1 orang seperti 1,2 orang gitu. Akhirnya 1,5 dan 1,8
kerja keras lagi. Jadi satu orang hampir seperti dua orang kerja gitu. Nah, dengan seperti itu maka kita ada kemudian ya istilahnya surplus lah gitu. Nah, surplus itu terus Pak, ya sampai sekarang yang saya sebut tadi, detik ini masih 52 ya, triliun gitu. Tapi untuk per tahun ya itu memang antara pemasukan sama pengeluaran itu banyak pengeluaran. Ya, artinya kalau nanti dibiarkan suatu ketika, tapi kan nggak dibiarin, kan kita kerja, kita sudah menyusun dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau dihitung 1 tahun gitu, tahun 2024 tadi bisa antara pemasukan, tapi bukan 20 triliun, itu nggak benar. Kenapa? Karena pemasukan kita itu sekitar 160 triliun, pengeluaran ya sekitar 175 triliun. Jadi sekitar 15 triliun lah. Tapi kan uang masih sekarang saja masih aset neto kita 52 triliun. Gitu. Baik. Jadi kira-kira ke depan tidak ada masalah yang serius lah. Bukan nggak ada masalah serius, kalau tidak ada kebijakan-kebijakan yang pas gitu menjadi masalah gitu. Maka kami sudah nyusun ini strategi, senario, tapi pengambilan keputusan kan bukan di BPJS ya. Nah, ini contoh kemarin belum apa-apa masalah pajak ya, dengan 12% rame. Akhirnya antara jadi nggak jadi ya ini barang yang mewah saja kayak gitu kan. Akhirnya pengumpulannya hitungannya kan nggak seperti semula gitu. Ditambah lagi nanti ini dan lain sebagainya gitu. Jadi makanya senario-senario itu kita bikin gitu. Nah, mungkin nanti bisa digambarkan, Bro. Itu kan dana yang masuk ke BPJS itu selain yang iuran sukarela, kan juga ada yang subsidi pemerintah, ada juga yang pemerintah daerah. Nah itu ke depan seperti apa kira-kira? Iya, jadi begini. Jadi peserta BPJS itu bisa dibagi-bagi. Artinya satu PBI. PBI itu penerima bantuan iuran. Dari mana uangnya? Dari APBN. Ya. Jumlahnya berapa? 96,8 juta orang. Kalau yang daerah itu seperti kemarin ya, yang kasus Harvey Muiz segala macam itu menurut saya kesalahan di dalam penamaan. Sehingga padahal maksudnya pemerintah daerah DKI untuk mengejar USC tahun 2018 ya, itu sampai ya mungkin sekarang agar USC, agar Universal Coverage, siapapun yang belum masuk atau menjadi peserta meskipun dia kaya dibayari oleh pemerintah daerah gitu loh, namanya PBPU. Jadi pekerja bukan penerima upah, dia nggak tahu kaya apa nggak kaya, pokoknya belum menjadi peserta dibayarin gitu. Jadi istilahnya begitu, itu yang PBPU. Jadi tadi namanya PBI itu secara nasional, siapa yang menentukan? Kementerian Sosial. Dia harus masuk DTKS. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Artinya dia belum sejahtera, kesulitan dibayari. Jumlahnya berapa? 96,8 juta, itu banyak, hampir 100 juta orang. Gitu. Itu yang kedua, PBPU, peserta bukan penerima upah. Nah, ini ada sektor informal, ada yang di daerah tadi dibayari oleh pemerintah daerah, ada pegawai desa, ada macam-macam lah kayak gitu. Nah, itu. Tetapi sebetulnya secara internasional pembiayaan kesehatan itu ada yang tax base, sifatnya itu pajak. Nah, ada yang contributory base. Nah, Indonesia ini contributory base. Jadi urunan bayar premi. Yang nggak mampu dibayari pemerintah, yaitu PBI gitu. Ceritanya gitu. Termasuk yang pegawai katakanlah sektor formal tetapi non pegawai negeri seperti di perusahaan. Nah, itu perusahaan membayar 4%. Pekerjanya membayar 1% gitu. Nah, sekarang kira-kira yang berpotensi masalah itu yang mana, Prof? Ya PBPU, sektor informal, karena dia nggak pasti kan, petani, ini. Nah, kalau menurut saya nih, agar lebih pasti gimana, ya dibayarin aja. Nah, masa ini masuk 96,8, tapi realnya itu mungkin ya kesadaran masyarakat kita juga perlu ditingkatkan. Karena secara umum masyarakat kita itu belum memandang kesehatan itu sebagai prioritas utama.
Mungkin sebagian ada rokok prioritas utama daripada kesehatan. Beli rokok 500.000 Pak, sebulan mampu, nggak merasa berat. Tapi beli BPJS 42.000 sebulan, nggak sampai 1/10-nya rokok, berat. Loh, itu gimana? BPJS tidak mendapat uang dari rokok itu loh. Ya ada di daerah, ini pajak daerah cukai itu, ya itu kira lebih ya 37,5%. Tapi kan yang produksi rokok di daerah kan tidak banyak. Gitu. Di Jawa Tengah ya ada di katakanlah Kudus ataupun di Jogja juga ada. Jogja juga ada sedikit gitu. Kayak gitu. Nah, Prof, yang menyangkut dengan APBN masih ada masalah? Sebetulnya tidak begitu masalah karena tetap ya. Masalahnya itu kalau ada penyesuaian itu. Karena ya kesulitan keuangan, ada ya jatuh tempo tahun 2025. Ya ini kalau penyesuaian itu menjadi masalah. Tapi kalau nggak ada penyesuaian, nggak ada masalah yang serius. Untuk APBN-nya ya, bukan untuk BPJS-nya. BPJS sampai tahun 2025 ya kami sampaikan tidak akan gagal bayar gitu. Nah, kemudian yang diharapkan atau diprediksi apa? Apakah tarifnya yang baik di pemerintah maupun yang umum itu disesuaikan atau seperti Iya. Jadi memang di dalam Perpres 59 ya tahun 2024 ya. Jadi belum lama, tahun 2024 kan baru beberapa hari yang lalu. Itu memang akan disesuaikan, dievaluasi nanti bagaimana manfaatnya, iurannya, tarifnya. Kalau iuran itu sejumlah uang yang dibayar oleh peserta atau masyarakat kepada BPJS. Sedangkan tarif harga yang dibayar oleh BPJS kepada Vaskes. Nah itu akan disesuaikan. Jadi 3 hal, bagaimana manfaatnya, bagaimana iurannya, bagaimana tarifnya. Yang ngelit siapa? Kementerian Kesehatan. Gitu. Nah, kemudian yang menarik adalah kan pemerintah sendiri juga punya program bahwa preventif kesehatan itu jauh lebih penting. Nah, itu untuk BPJS seperti apa? BPJS ini orang pada nggak paham ya. Kita tidak mengurusi masalah supply side. Jadi kalau ditanyakan, wah ini kita peserta BPJS kok dokternya nggak ada lah, kita nggak pernah menempatkan dokter. Kok Vaskesnya jauh atau fasilitasnya kuno gitu ya enggak. Ini bukan urusan BPJS, itu di demand side. Orang yang biasa akses, enggak kesulitan keuangan, nah itulah menjadi wilayahnya BPJS. Jadi kalau BPJS itu urusannya itu. Itu pun tidak termasuk UKM. Nah, UKM itu apa? UKM itu upaya kesehatan masyarakat yang sifatnya kesadaran masyarakat dan kesehatan masyarakat secara umum. Itu bukan wilayah BPJS. Wilayah BPJS adalah bagaimana orang per orang itu yang namanya UKP, kesehatan perorangan, sehat gitu, termasuk tadi promosi, prevensi, kurasi, rehabilitasi. Maka promosi prevensi dilakukan dan BPJS melakukannya sangat cost efektif. Caranya bagaimana? Di web ya, ada di mobile JKN, dia bisa menjawab 47 pertanyaan. Sekarang itu dari 278 peserta BPJS baru 39 juta orang yang menjawab pertanyaan itu. Dari jawaban pertanyaan itu, nah itulah screening sebetulnya. Kita tahu ya, contoh pamannya yang DM itu nanti ditanya apakah dia sering ada punya keturunan, sering ke belakang, sering haus, sering ini tadi kayak gitu udah bisa. Nah, kalau iya ya berarti dia ada kecenderungan kena DM. Maka otomatis di mobile JKN itu disarankan dia untuk periksa
level gula darahnya, gitu, tingkat gula darahnya itu berapa, gitu, DM apa enggak, gitu. Jadi tidak, kalau orang nggak ngerti itu screening, lah 1 di antara 10.000 diperiksa semua, ya buang uang itu namanya, ya. Untuk menemukan 1 harus meriksa 10.000 orang. Kalau BPJS nggak begitu, BPJS itu sangat efektif, efisien. Nah, dia ditanya dulu, oh kalian masuk kemungkinan, nah baru dianjurkan periksa, gitu. Nah, sekarang tentang rumah sakit, beberapa rumah sakit menyampaikan bahwa diputus oleh BPJS, nggak ada kerjasama. Nah, memang dampaknya itu ke pasien yang kemudian bingung harus kemana, itu seperti apa, Bro? Jadi gini, kalau BPJS sampai memutus itu pasti ada sesuatu. Apakah rumah sakit itu, mohon maaf ya, melakukan, tapi ini oknum ya, jangan digeneralisir ya, fraud atau apa gitu, akhirnya diingatkan dan dia tetap nekat, ya diputus gitu. Jadi memang begitu sekarang, BPJS itu agak tegas gitu, tidak seperti sebelumnya. Karena itu seberapa besar kasus kayak gitu, Bro? Kasusnya ya lumayan, ya. Artinya lumayan itu ya ada beberapa lah, ya kira-kira tidak hanya 1, 2 gitu, ada beberapa. Maka diingatkan dulu. Nah, sebelum nanti diputus ya, atau sebetulnya bisa tidak diputus tapi tidak dikerjasamakan lagi gitu. Nah, biasanya itu ya ada 1 tahun atau berapa begitu. Ya, memang pesertanya yang akses tadi itu pasti udah diatasi dulu. Nanti Anda akan istilahnya kalau periksa di vaskes ini gitu, dikasih tahu, Pak, gitu. Tidak ada yang tadi kok tiba-tiba diputus gimana pasiennya gitu, enggak. Kalau dia cuci darah nanti dikasih tahu, Anda nanti cuci darahnya di sini, gitu. Nah, kalau seperti itu apa ada solusi, Bro? Misalnya ada. Apa nanti bisa disambung lagi? Bisa disambung lagi asal beneran ya. Oknum tadi, jadi saya bilang oknum ya, karena banyak rumah sakit sudah bagus ya, sudah sangat bagus memberikan pelayanan yang baik gitu. Tapi ada oknum ya, mohon maaf oknum ya, kasus gitu ya, nggak ada pasiennya dia klaim, Pak. Iya, ada tuh di nggak jauh dari tempatnya Pak Bambang sana. Ya, umpamanya kayak gitu. Nah, itu kan merusak sampai miliaran kayak gitu. Ya, itu kita tegasin. Terus masyarakat kita ada ini oknum lagi ya, yang dia sebetulnya bukan peserta, tapi waktu sakit masuk lah, punya orang dia pakai, ya di ini, terus dan lain sebagainya lah, atau berusaha saya gimana jadi peserta ini, kayak gitu. Dan banyak masyarakat itu yang harusnya itu tahu, tapi nggak mau tahu, gitu, atau nggak berusaha tahu, gitu. Jangankan masyarakat ini banyak nih ya, orang-orang tertentu yang harusnya tahu nggak tahu, gitu. Kenapa ya nggak mau tahu dan nggak cari tahu, gitu. Makanya BPJS mengeluarkan lagu Belum Tahu, ada di YouTube itu, lagu Belum Tahu BPJS, karena memang banyaknya belum tahu dan tidak mau mencari tahu gitu. Nah gitu, sehingga contoh mamanya ada sebuah rumah sakit bilang, ini BPJS itu kenapa nggak menempatkan SDM-nya di rumah sakit kami, sehingga ada masyarakat protes kami kewalahan gitu kan, ada tuh di medsos itu. Padahal di setiap rumah sakit itu ada BPJS 1, kalau nggak ada orangnya, ada nomornya yang bisa dihubungin. Iya gitu. Bahkan care center 165 bisa, tapi kan orang nggak tahu. Bahkan namanya WhatsApp bisa di 08118 105 105. Kalau ada masalah bisa. Tapi nggak tahu lagi gimana, makanya belum tahu aja. Gitu. Nah, kemudian ada keluhan dari rumah sakit bahwa BPJS itu melakukan koreksi atau evaluasi pendanaan itu lama sesudah kasusnya berlangsung. Kadang-kadang sudah bertahun-tahun pasiennya sudah meninggal itu gimana? Jadi tapi saya dikoreksi. sampaikan begini, ada 2 ya, satu yang dalam istilahnya kewenangan BPJS. Ada yang tidak. Yang tidak itu apa? Karena ini dianggap uang publik, uang negara yang sebetulnya ya bisa diperdebatkan ya. Tapi BPK ini sebagai contoh, dia mengevaluasi, ngasih cek lah. BPK tuh nggak dibatasi waktu, Pak. Dia bisa dan selalu sudah terjadi. Kalau belum terjadi dia nggak melakukan audit, Pak. Yang diaudit justru pasca, namanya aja pasca audit.
itu bisa 3 tahun, nah duitnya di rumah sakit udah dibagi-bagi. Iya betul. Makanya saya sampaikan, kalau rumah sakit, kalau Anda dibayar 100%, jangan anggap 100% itu uang Anda semua. Katakanlah Anda harus 95%, yang 5% simpan. Nah, nanti untuk kalau terjadi apa-apa, karena belum tahu ya, gitu. Karena namanya post audit, itu ya memang sudah dikerjain dulu, bukan pencegahan gitu. Tapi kalau BPJS ini ada 3, satu yang disebut prospective review, ya dikaji secara ke depan, itu bisa berjalan, ya. Atau concurrent review yang ya sekarang saat ini, atau retrospective review yang tadi post audit. Tapi kalau BPJS itu sudah kita jelaskan sama teman-teman yang biasanya melakukan itu. Ada teman kita di utilization review atau di katakanlah pengawas internal. Kita sudah bilang kalau bisa jangan lebih dari 1 tahun, maksimum 1 tahun lah gitu. Tetapi namanya harus disadari, post audit itu sudah harus dikerjain dulu. Memang loh kok kenapa kok nggak sebelumnya? Loh kalau sebelumnya bukan post audit namanya gitu. BPJS pun ini diperiksa sama namanya BPK dan itu sudah dikerjain, Pak. Kalau belum dikerjain, BPK nggak meriksa, gitu. Nah, itu menjadi pembelajaran apa tidak, Prof? Rumah sakit itu juga sekarang semakin baik apa nggak bahwa diberitahu seperti itu? Iya, semakin memang ada yang nggak terima gitu ya. Ada yang kemudian menyadari bahwa ini memang uang publik gitu, sehingga harus dipertanggungjawabkan gitu. Jadi yang jelas sepanjang ya rumah sakit ya kolega dokter kita itu tidak aneh-aneh lah ya. Kalau ada yang dispute dibicarakan. Ada kita namanya tim kendali mutu, kendali biaya ya dibicarakan, yang umumnya dokter-dokter anggotanya. Ya, di tingkat pusat pun ada PKJKN ya, itu pencegahan kecurangan. JKN ada dari BPK, BPKP maaf, KPK, ada Kemenkes segala macam dibicarain gitu. Jadi asal bener ya nggak masalah. Cuman kan pada dasarnya orang tuh kepengen kan mesti lebih, Pak, dibayar kepengen lebih. Gimana caranya? Nah, strategi ini kadang-kadang disitulah dispute. Ini ngomongnya, wah ini harusnya begini, yang sini harusnya, oh enggak, itu nggak boleh, harusnya begini. Nah, kalau dispute itu ada penanganannya. Yang nangani bukan BPJS, di luar ya. Itu. Baik. Nah, kalau bagi BPJS selain apa iuran, selain dari pemerintah tadi ada kita namanya ya pendanaan atau inovasi pendanaan masyarakat peduli JKN. Jadi ada orang-orang yang tadi ya masalah banyak ini kesulitan membayar atau nunggak dia ya, tetapi tidak semua ya. Itu kita kerjasama dengan beberapa pihak tadi, termasuk umpamanya orang kaya tetapi memiliki jiwa altruisme dan lain sebagainya, itu dia bisa bayari dan transparan, Pak. Jadi dia bisa pilih orangnya siapa, perusahaan umpamanya, dia dengan CSR-nya di sekitar itu orangnya, ya kita lewat aja untuk bayarin itu. Ya, untuk orang-orang sekitar yang dipilih oleh perusahaan, contohnya begitu. Tapi tidak hanya itu, ada orang tuh atau yayasan misalnya, atau pengelola zakat nasional, Basnas gitu dan lain sebagainya. Itu seberapa besar sudah tercapai polisi? Iya, yang jelas miliaran rupiah sudah terkumpul ya. Tapi yang butuh kan jauh daripada lebih banyak gitu, miliaran. Dan masyarakat kita itu kepengennya kalau bisa nggak bayar ya nggak bayar gitu. Kalau tentang kesehatan loh ya, bayangkan ngerokok 500 tadi, 500.000 loh, coba minimum, yang kuat ya. Bayar BPJS nggak sampai 10%-nya berat gitu ya. Jadi gitu, saya nggak tahu untuk merusak dirinya dia, merusak kesehatan dirinya ya masih ya kuat ya. Tapi untuk memelihara kesehatan dirinya merasa berat itu. Itu di mana nih kesalahannya? Saya nggak tahu Pak Bambang di mana nih. Itu mungkin edukasi ya, Bro. Oh iya, dan itu bukan menurut saya, karena ini public health itu sudah. Bukan urusannya BPJS, tapi masyarakatnya terlalu banyak yang seperti itu. Saya baru nih ditanya, Pak, saya itu dulu langganan itu kelas 1. Nggak pernah sakit. Tiba-tiba dia
berubah Pak. Iya. Kelas 3 sakit, dirawat di kelas 3 nggak mau kembali kelas 1. Gimana caranya gitu? Itu saya pikir masyarakat kita suka begitu. Berarti intinya kurang care terhadap, kurang menganggap prioritas kesehatan dirinya. Padahal itu banyaknya orang tuh menyesal kalau sudah sakit. Ya, baru ini Alvin Lim itu yang sangat keras meninggal, tapi sebelum meninggal dia pesan, jangan sampai Anda seperti saya. Sebelum meninggal kurangilah gula, garam, ya, perilaku sehat ya Pak. Tapi kan udah telat, udah mau meninggal bilang begitu. Nah, masyarakat kita umumnya gitu, nggak sakit, wah ngapain ikut BPJS gitu. Setelah sakit, telat baru ikut Pak. Lalu dibatasi oleh BPJS itu harus nunggu 2 minggu, terus harus ini. Kalau nggak gitu, oh berbondong-bondong orang, ya kalau pas butuh aja gitu. Prof, sebenarnya kalau hitung-hitungan gitu mungkin nggak suatu saat bahwa BPJS itu lebih gitu, artinya kasarnya kalau perusahaan untung gitu. Iya, maka di istilahnya, karena ini bukan lembaga mencari untung, BPJS itu adalah lembaga not for profit ya, jadi bukan mencari profit. Apa profit? Nggak boleh, harus. Nggak boleh, defisit nggak boleh, gitu. Defisit itu nggak bagus. Maka istilahnya itu surplus, Pak. Ya, itu bukan untung gitu tadi, profit gitu. Karena kita lembaga not for profit. Jadi surplus. Surplus itu apa pernah? Ya pernah. Waktu kami masuk ke sini masih defisit, bukan surplus. Tapi di tahun yang sama ya kita bersyukur aja. Ya, jadi surplus, Pak. Sampai sekarang masih surplus, masih sehat, Pak. Ya, masih sehat. Cuman ya tadi kalau tidak ada policy atau kebijakan terus-menerus, nah orang tambah tua ya. Ini contoh ya. Kalau menurut BPJS, orang Indonesia itu rata-rata harapan hidup sekarang tambah. Dari 73,7 tahun. Sebelumnya itu 70 tahun. Nah, kalau BPS 72 tahun. Kayak mesin itu makin lama ya dipakai makin rusak-rusak, makin sakit-sakit gitu. Dan itu ya istilahnya kalau bahasa kedokterannya transisi epidemiologis ya. Itu dulu penyakit infeksi gatal-gatal murah lah. Sekarang penyakitnya kolesterol, penyakit jantung mahal, Pak. Nah, itu semua cost-nya jadi mahal ke depan. Tapi ya kita ya itu dengan umur panjang harusnya ya bersyukur dan berkualitas gitu, dan itu bisa dijaga. Makanya tadi promosi prevensi lah merupakan ya arah yang ditempuh oleh BPJS. Sekarang tuh ada kita screening bertahap, ini kerjasama juga dengan Kemkes menjadi 14 screening. Dulu hanya 6 screening gitu ditangani kayak gitu. Nah, Prof, tadi kalau terlihat ya di dalam kinerja BPJS itu yang banyak kan dispute itu ya, perbedaan bukan Pak, dispute itu dulu itu bukan yang banyak, yang sedikit. Yang kebanyakan tidak ada dispute. Itu 95% tidak ada dispute. Jadi dispute itu bukan banyak, nggak sampai, dulu sih cek nggak sampai 1% ya. Sekarang mungkin ada sekitar ya, ada yang banyak, ada yang sedikit gitu ya. Karena ada semacam ya logika algoritma yang kemudian diperbaiki gitu. Justru itu yang mau saya tanyakan. Itu kalau transparansi, artinya komunikasi itu juga berjalan dengan bagus kan, bisa diatasi hal semacam. Betul. Nah, itu memang PR ya. Karena kita kan luas, Pak, seluruh Indonesia ya. Tidak semua staf kita juga mengerti persoalan secara benar. Tidak semua kolega kita di rumah sakit juga memahami ya. Ini contoh nih, pamannya. Wah, ini BPJS ya.
3 hari sudah harus pulang. Iya. Dia kira Iya, gitu, betul. Iya, nggak iya. ada itu. Mana BPJS Selama ini kayak gitu kesannya. Loh, iya itu nggak ada, Pak. Ya itu kan bagus. inovasi sendiri. Ini dari kenapa dia ngitung? Oh kalau lebih 3 hari itu nanti istilahnya alokasinya nggak cukup, nggak gitu. Iya, iya, betul. Yang dia hitungnya nggak cukup loh. Yang cukup nggak dihitung, yang lebih nggak dihitung. Ini contoh ya dialisis. Dialisis itu loh kami mau yang bagus apa yang reduce atau mau yang ya setingkat apa. Sekarang yang paling bagus ya itu dari Jepang ya. Itu unit cost-nya nggak sampai 600.000. BPJS bayar paling murah 820.000. Ya, kalau di kelas tipe A, rumah tipe A itu kita bayar 1,2 juta. Tapi nggak ada yang protes, Pak. Kok dibayar 1,2 juta? Itu kebanyakan, Pak. Masa 2 kali lipat dari unit cost kami. Kami protes, Pak. Nggak ada tuh gitu. Yang protes itu yang ada yang kurang. Ini Pak, ini kurang ini. Nah, itu yang diprotes gitu. Tapi BPJS itu membayarnya itu adalah 1 tahun, Pak. Mengelola peserta BPJS itu 1 tahun rumah sakit defisit apa enggak kan gitu. Dan umumnya tidak defisit. Kalau defisit itu menurut saya perlu kami datang. Kenapa kok bisa defisit? Ada yang enggak pas gitu. Nah, jadi kalau begitu dari kesimpulannya kan sistem ini sebenarnya sudah cukup baik. Cukup bagus ya. Jadi kami sebetulnya, saya kan sebagai ketua tim persiapan BPJS loh. Ini sudah on the right track. Kenapa? Amerika saja Pak, itu sudah dilewati sama Amerika Pak. Ya karena di Amerika masih 30 juta orang penduduk belum tercover. Di sini ya dalam 10 tahun loh Pak, sudah tercover tinggal nggak sampai 5 juta orang yang belum tercover. Itu tadi saya sampaikan dengan Lancet tadi, sangat cepat Pak. Jadi itu belum sistem inovasi, apalagi sistem digital transformation ya, atau transformasi digitalnya. Di Amerika belum bisa Pak, Bapak periksa kecuali satu rangkaian ya. Periksa katakan di Los Angeles, terus di Washington tahu. Kalau di sini, di Semarang Bapak periksa, dokter di Jakarta bisa tahu, asal diizinkan ya. Nah, gitu. Ini luar biasa. Karena apa? Sistemnya bukan teknologinya kita lebih canggih dari Amerika, bukan. Sistemnya kita sangat memungkinkan karena integrated single system. Satu sistem yang terintegrasi. Pakai KTP aja di mana-mana bisa coba. Itu di Malaysia belum bisa Pak untuk rumah sakit, keseluruhan rumah sakit. Kalau rumah sakit kerajaan bisa. Tetapi di luar itu nggak bisa. Indonesia bisa Pak. Canggih. Itu berarti ada interrelasi, koneksi, kerjasama dengan Departemen Kementerian Kesehatan sangat. Iya, tidak hanya Kementerian Kesehatan, Pak. BPJS itu kalau menurut saya miniatur negara. Saya nggak tahu negara sadar apa enggak, tetapi ini miniatur negara karena contoh dengan Kementerian Sosial. Oh iya, yang menentukan PBI siapa? Kementerian Sosial yang dibayari tadi. Terus di daerah nanti alokasi yang anggaran daerah siapa? Daerah kesehatan, Kementerian Dalam Negeri Pak. Jadi Kementerian Kesehatan. Jadi ini bukan kalau kita tanya BPJS ini lembaga kesehatan atau lembaga keuangan Pak. Kalau Bapak tanya OJK ini lembaga keuangan non bank namanya, gitu Pak. Bukan lembaga kesehatan. Maka ini tidak di bawah Kementerian Kesehatan. Ya. Tapi kerjasama dengan baik dengan Kementerian Kesehatan. Kementerian Keuangan, kita dana operasional berapa yang boleh dipakai? Kementerian Keuangan, Pak. Kayak gitu. Hampir semua kementerian, umpamanya bikin SIM, umpamanya Kementerian Agama mau umroh haji ditanya, Pak. Dengan Kementerian Dikti, ya. Itu ditanya, kalau jadi mahasiswa sudah menjadi peserta BPJS belum? Jadi tidak hanya satu kementerian, gitu. Prof Gufron pernah dalam satu wawancara mengatakan bahwa begitu sehatnya BPJS itu bisa nalangi rumah sakit bahkan yang ingin membangun, membeli alat sampai sekarang masih Bro? Masih, kita kerjasama dengan bank namanya SIF, jadi Supply Infrastructure Financing, SIF, Supply Infrastructure Financing. Jadi kalau rumah sakit atau klinik butuh uang untuk membangun bisa dipinjami dulu oleh bank gitu. Nah, kita kerjasama itu. Nanti bisa dipotong atau BPJS apa. penjamin. Iya, penjamin. Gitu. Luar biasa. Lah,
Ini satu-satunya Pak dalam sejarah nih ya, sejarah kami masuk, rumah sakit belum kami verifikasi, udah kami kasih uang Pak. Ini sebelumnya nggak pernah terjadi seperti itu. Tahun 2023 bersama Kementerian Kesehatan Pak, tarif rumah sakit kita naikkan Pak. Namanya kapitasi untuk bayar kepada FKTP kita naikkan. Belum pernah kapitasi naik sepanjang sejarah BPJS ya. Baru ya kali ini tahun 2023 kemarin gitu. Nah, sekarang terakhir Prof, kira-kira ke depan apa saja masalah yang akan dihadapi terutama BPJS dan apa yang disiapkan untuk menjawab itu? Kalau masalah itu banyak Pak. Bukan kita berarti kita sudah bagus on the right track ya, udah benar ya. Maka yang mohon maaf yang tidak mengetahui secara persis janganlah merubah-rubah apalagi mendasar ya. Ini kebanggaan menurut saya. Saya tanya tadi mana nilai gotong royong kebangsaan yang bisa dirasakan ratusan juta penduduk, mana coba? Jadi ini harus, kalau bahasa Jawa diuri-uri gitu, jadi dirawat, dikembangkan, jangan dirusak gitu. Ya, karena ya ini yang menurut saya masyarakat bisa ditanya ya. Perdebatan itu masalah bukan sempurna, bukan, masalah masih banyak ya. Tetapi sudah on the right track gitu. Nah kalau tanya masalah apa? Oh banyak sekali masalah ya. Terutama adalah masalah kecukupan dana dan kesadaran dari masyarakat dan semua pihak. Loh paham aja belum Pak? Ini mana tadi? Orang kan masih kok saya antri panjang. Kok loh memang kalau bukan BPJS nggak antri gitu. Terus banyak sekali pertanyaan yang menurut saya nggak pas. Kok saya peserta BPJS harus dokternya kosong, terus harus saya bayar. Dikira kalau BPJS nggak boleh bayar, memang sekarang. Tapi di berbagai negara, jangankan gitu, Australia, di Jepang itu 30% Pak, gitu. Nah ini masalah kita itu PR-nya, belum sadar ya. Tentang kesehatannya aja belum ya. Makanya kalau ya, yang lain saya nggak usah cerita, dia ngeluarkan uang ya bisa, mampu gitu. Tapi BPJS berat gitu, gimana? Gitu. Paling akhir, Prof. Gufron, apa harapan BPJS pada masyarakat pada umumnya, kepada pihak rumah sakit atau kepada jajaran pemerintah yang jadi harus memutuskan regulasi? Satu, untuk masyarakat secara umum, tolong pikirkan jangan sampai tidak menjadi peserta BPJS dan jangan sampai tidak aktif. Rugi itu. Saya bisa nanya, mana asuransi kesehatan lebih murah dari BPJS? Mana nilai gotong royong yang bisa terjadi? Itu semua bisa bagus kalau masyarakatnya semuanya ikut dan aktif gitu. Itu untuk masyarakat. Kalau untuk rumah sakit menurut saya ini sebetulnya kesempatan ya untuk kita itu melayani dengan hati profesional lah gitu. Kalau ada yang tidak menurut ini jatahnya sekian loh, yang menjatahi siapa? Tolong dihitung 1 tahun itu rumah sakit rugi apa enggak, kayak gitu. Jangan masing-masing sendiri-sendiri. Kita sudah bayarnya itu prospective payment, artinya satu paket pakai INADI-ARJI. Mindsetnya masih seperti dulu, fee for service. Ada fee kalau dia ngelayani, semakin banyak ngelayani, meskipun kadang-kadang unnecessary, nah itu ada uangnya, gitu. Itu harus dirubah gitu. Itu. Yang ketiga tentu kepada pemerintah, ya baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, ini sesuatu yang sudah on the right track. Tolong kita semua bekerja sama untuk, ya karena apa? Banyak negara Pak, sehari pernah 4 negara datang ke sini Pak. Ini Inggris, Amerika, Jepang, RRC ya, RRC berapa orang tuh kemarin ke sini? 16-an. Iya, 16 orang, Pak. Sini lihat. Ini udah luar biasa. Tinggal meneruskan, menjaga. Nah, ini harus dijaga. Itu. Jangan sampai tidak, dan ini sesuatu yang menurut saya patut dibanggakan gitu. Jangan sampai dirusak gitu. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak Profesor Dr. Ali Gufron, PhD, Direktur Utama BPJS Kesehatan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjawab berbagai pertanyaan yang ada di masyarakat, dan BPJS ke depan akan tentu semakin baik, semakin berprestasi dan menjadi kebanggaan nasional.
Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Terima kasih sekali, Prof. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video